Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Bolehkah saat kita dan keluarga didolimi, kita berharap nanti di akhirat mengambil amalan orang yang mendolimi? Boleh. Kalau nggak boleh, kenapa Nabi memberitahukan? Justru Nabi memberitahukan agar menjadi harapan bagi kita-kita yang dizalimi. Ya kan? Kita orang kecil, dia pejabat, kita betul-betul beli tanah itu dengan uang tabungan dari belasan tahun. Begitu kita beli, dizalimi, dan kita kalah, dia perusahaan besar misalnya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita terhibur oleh sabda Nabi itu. Bagaimana amalan dia, mungkin dia haji berkali-kali, umroh berkali-kali, untuk kita yang dizalimi. Terhibur kan sabda Nabi. Apa istilahnya? Muflis. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Dia yang muflis. Dia yang bangkrut. Bangkrut pahalanya diambili oleh orang-orang yang dia zalimi. Boleh. Kalau tidak boleh, Nabi tidak akan sabdakan seperti itu. Termasuk mendoakan buruk orang yang menzalimi kita. Kalau nggak boleh, Nabi tidak akan mengatakan ittaqu da'watal madlum. Hati-hati kalian terhadap doa orang yang kalian zalimi. Berarti doa buruk, dan boleh karena dizalimi. Ada kambing di sekitaran kuburan orang Kristen. Apakah kambing tersebut mendengar orang Kristen sedang disiksa di kubur? Ya, ini kayak tadi berarti ya, ragu. Padahal yang bilang siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Dipukul antara kedua telinganya. Sini berarti. Jika pukulan itu ditimpakan ke Gunung Uhud, hancur. Dia menjerit luar biasa, terdengar oleh siapapun yang ada di situ kecuali manusia dan jin. Kambing manusia dan jin? Bukan. Berarti dengar. Ya? Masa nggak yakin? Kalau orang kafir nggak yakin, pakai bukti. Cari nih yang baru dikubur nih, lepas kambing atau ayam, coba petok-petok nggak? Nah, itu orang kafir. Kita bukan kafir, insya Allah kita yakin betul sabda Nabi pasti benar. Kalau mau tanyakan itu sahih apa tidak? Gitu. Apakah sholat khusyuk itu wajib? Fisik ya, karena khusyuk diawali oleh tangan, kaki, mata, anggota badan, ya kan? Nggak gerak sana, gerak sini, garuk sana, garuk sini, kayak bocah gitu kan? Madep sana, kan tidak seperti khusyuk. Tenang, ruku ya ruku, sujud ya sujud. Nah, ini wajib. Nah, setelah itu hati. Ini yang tidak wajib. Kalau wajib berarti Nabi berdosa saat sholat asar, ingat emas, batangan emas. Umar pun juga berdosa saat sholat merencanakan pasukan perang. Tadi aku dalam sholatku, aku merencanakan pasukan kuda sebelah sini, pasukan pejalan kaki sebelah sini. Itu sedang sholat, Umar ngaku. Kayak kita lagi sholat ya, sar lewat selilitan apa condet ini, membaca terus, jangan belok sini terus, sadar-sadar salam ya. Nah, itu kita begitu, saking apa ya, karena tujuan kita luar biasa. Ditunggu sama pembeli dalam jumlah yang besar misalnya, ya kan? Ya, manusia asal khusyuk.
Ya tentu jangan setiap sholat seperti itu, ya. Ada saatnya di mana kita sholat, terutama sholat malam, apalagi di akhir bulan Ramadan, ya, tidak ingat kecuali Allah. Ya. Ruginya? Tidak, ya. Ada sesuatu selain pahala, ya. Apa? Kan bukan cuman pahala, ya. Ketika si muflis ini pahalanya diambil, habis. Begitu habis masih ada yang dizalimi. Mau ngambil apa nih? Pahalanya udah habis. Lalu dosa yang dizalimi ditimpakan ke dia. Ya. Neraka orang kafir kan beda-beda. Apakah neraka cuma satu? Kan beda-beda. Ya. Ada orang kafir nggak pernah zina. Ada orang kafir tiap hari berzina. Samakah siksanya? Beda. Sama-sama neraka, betul. Kan bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga bertingkat-tingkat, neraka bertingkat-tingkat. Ya, dosa kita berkurang. Gitu ya. Tentang orang yang muflis tadi, bagaimana bila yang menzalimi orang kafir? Sama pertanyaan tadi, ya. Adakah dalil yang digunakan oleh para ulama tentang ibadah maqdha membatasi 3 hal, yaitu waktu, tempat, dan bilangan? Tentu, ya, tidak mungkin para ulama itu ngarang sendiri, tentu ada dalilnya. Kenapa kita tidak boleh mengarang sendiri dalam masalah bilangan? Kalau boleh, ngapain Nabi mengatakan baca ini 3 kali, baca ini 33 kali? Justru Nabi mengatakan seperti itu, kita tidak boleh menyaingi Nabi. Saya akan baca Al-Fatihah 17 kali, nggak boleh. Harus dari Nabi SAW. Saya kira ini mudah dipahami. Hanya para ulama itu mengawali membuat kaidah itu agar kita paham. Begitu pula tempat, begitu pula waktu. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka berarti ada waktu yang ditentukan oleh Nabi. Baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Gitu. Baca istighfar setelah salam. Cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tanpa lafaz al-adzim. Mengapa untuk musola yang tidak tegak sholat 5 waktu boleh berjamaah berkali-kali? Ya tentu beda, ya. Ya ambil contoh misalnya di musola itu dipakai sholat jamaah maghrib saja misalnya, atau duhur saja misalnya, tidak 5 waktu, ya kan? Asar nggak ada jamaah. Misalnya kita datang sholat asar, taruhlah karena telat atau apa, macet, ya, jam 4:30. Kita kan tidak tahu ini jamaah pertama apa kedua, namanya juga nggak ada di situ, kan? Maka kesimpulannya, untuk musola yang tidak tegak sholat 5 waktu boleh jamaah kedua, ketiga, dan seterusnya. Mana yang lebih afdal, sholat qobliyah subuh di rumah atau di masjid? Kembali kepada kaidah, semua sholat sunat lebih baik di rumah. Wallahu a'lam. Habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.